Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan masalah kami yang berjudul media audiovisual atau video pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Dista Pradana MPD. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan sejarah media audiovisual. Pengertian dari media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar dan bisa dilihat. Jadi kalau media audiovisual itu mempunyai dua unsur, yang pertama suara, yang kedua unsur gambar. Sedangkan kalau media audio saja hanya media yang mempunyai unsur suara. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya media audiovisual adalah media kombinasi antara audio dan visual yang dikombinasikan dengan kaset audio yang mempunyai unsur suara dan gambar. Contohnya seperti rekaman video atau film. Sedangkan sejarah media audiovisual sebelum berkembang, yaitu berkembang terlebih dahulu media audio seperti radio yang berkembang pada 1920 sampai 1940. Kemudian berkembanglah media audiovisual yang mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama adalah televisi yang muncul pada 1920 sampai 1930. Yang kedua, televisi kabel yang muncul pada yang berkembang pada 1970 sampai 1980. Dan yang ketiga, kaset atau VCR yang berkembang pada 1980-an. Dan yang keempat adalah film yang berkembang atau yang muncul pada 1903 sampai 1917 dan sampai sekarang ini, yang mungkin kalau dulu film-film itu hanya bisa dilihat di bioskop atau seberapa orang yang punya televisi, tapi dengan seiring berkembangnya zaman ini, media audiovisual dapat dilihat semua orang, yang mungkin di YouTube atau di HP atau yang lainnya. Mungkin itu saja secara singkat dari media audiovisual dari saya, dan akan diteruskan oleh teman selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nur Aida akan menjelaskan tentang karakteristik media audiovisual. Karakteristik media audiovisual memiliki unsur suara dan unsur gambar. Alat-alat audiovisual merupakan alat-alat audible, artinya dapat didengar, dan alat-alat yang visible, artinya dapat dilihat. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis media, yaitu audio dan visual. Pengajaran melalui audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi media audiovisual adalah sebagai berikut. 1. Mereka biasanya bersifat linier. 2. Mereka biasanya menyajikan visual dan yang dinamis. 3. Mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. 4. Mereka merupakan
representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. 5. Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif. 6. Umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. 5. Kemampuan untuk meningkatkan retensi atau ingatan. 6. Dengan menggunakan media audiovisual, pembelajaran akan memberikan pengalaman langsung dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan untuk siswa. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar tentunya diperlukan proses pemilihan yang tepat. Untuk itu, dapat diketahui melalui karakteristik dari masing-masing media sebagai berikut. A. Media grafis atau visual diam. Grafis didefinisikan sebagai bahan-bahan non-fotografis dengan format 2 dimensi yang didesain khusus untuk mengkomunikasikan pesan dan informasi tertentu. Macam-macam media grafis adalah gambar, diagram, bagan, poster, grafik, media cetak, dan buku. B. Media proyeksi. Media proyeksi adalah media yang dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Media proyeksi seperti slide, film strip, OHP, dan sebagainya. Yang ketiga, media audio. Media audio adalah media untuk bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran dan perasaan pendengar sehingga terjadi proses belajar. Media audio seperti radio, tape recorder, laboratorium bahasa. Yang keempat, media komputer. Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respons yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Pengajaran melalui audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor, film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Saya Evaningsi akan melanjutkan presentasi tentang manfaat audiovisual, yaitu yang pertama, mempermudah dalam menyajikan atau menerima pembelajaran, dan juga dapat menghindari salah pengertian. Kemudian mendorong rasa keinginan tahu, karena sifatnya audiovisual ini yang menarik dengan gambar yang dibuat secara semenarik mungkin sehingga membuat anak tertarik dan juga memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak. Kemudian memastikan pengertian yang diperoleh karena selain dapat menampilkan gambar, grafik, diagram atau cerita, pembelajaran yang diserap melalui penglihatan visual sekaligus pendengaran ini tentunya dapat mempercepat daya serap anak didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Kemudian tidak membosankan karena sifatnya yang variatif. Baik, saya akan menerangkan tentang klasifikasi audiovisual atau video pembelajaran. Media audiovisual adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Sesuai dengan namanya, media audiovisual merupakan kombinasi atau perpaduan audio dan visual. Sudah barang tentu apabila menggunakan media ini akan semakin lengkap dan optimal untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan penyajian bahan ajar kepada peserta didik. Selain itu, dengan media ini, dalam bahasan tertentu dapat menggantikan peran dan tugas guru. Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi, tetapi karena penyajian materi bisa digantikan oleh media, maka peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk belajar. Contoh dari media audiovisual diantaranya program video atau televisi pendidikan, video atau televisi instruksional, dan program slide suara. Di sini ada kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Media audiovisual mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Ada dua jenis media audiovisual di sini, yaitu audiovisual gerak dan audiovisual diam. Kelebihan media audiovisual gerak. Kelebihan dan kekurangan film sebagai media audiovisual gerak. Kelebihan dan manfaat film sebagai media pembelajaran antara lain, film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu film.
suatu keterampilan tangan, dan sebagainya. 2. Dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. Penggambarannya bersifat 3-dimensional. Suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. Sedangkan kekurangan film sebagai berikut. Film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar. Penghentian pemutaran akan mengganggu konsentrasi audiens. Audiens tidak akan dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar terlalu cepat. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan video sebagai media audiovisual gerak. Kelebihan video dapat menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat dari rangsangan lainnya. Yang kedua, dengan alat perekam pita video, sejumlah besar penonton dapat memperoleh informasi dari ahli-ahli atau spesialis. Yang ketiga, demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga dalam waktu mengajar, guru dapat memusatkan perhatian dan penyajiannya. Sedangkan kekurangan video, yaitu perhatian penonton sulit dikuasai, partisipasi mereka jarang dipraktekkan. Sifat komunikasinya yang bersifat satu arah harusnya diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. Sebagai media audiovisual gerak, kelebihan televisi bersifat langsung dan nyata serta dapat menyajikan peristiwa yang sebenarnya. Sedangkan kekurangannya, televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. Guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi tayangan TV sebelum disiarkan. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual diam. Contohnya film bingkai sebagai media audiovisual diam. Kelebihannya yaitu dapat mengatasi keterbatasan ruangan, waktu, dan indera, mudah direvisi atau diperbaiki baik visual maupun audionya. Sedangkan kekurangannya, program film bingkai yang terdiri dari gambar-gambar lepas mudah hilang atau tertukar apabila penyimpanannya kurang baik. Terus, kelebihan dan kekurangan film rangkai. Kelebihannya film rangkai yaitu kecepatan penyajian film rangkai bisa diatur. Sedangkan kekurangan film rangkai yaitu kelemahan yang pokok dibandingkan dengan film bingkai adalah bahwa film rangkai sulit diedit atau direvisi karena sudah merupakan satu rangkaian, sukar dibuat sendiri secara lokal dan memerlukan peralatan laboratorium yang dapat membuat film bingkai ke film rangkai. Sekian dari saya, terima kasih.